Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kali ini, perkenankan kami untuk mempresentasikan makalah yang berjudul Peranan Pekerja dan Organisasi Pengelolaan Pengembangan Masyarakat dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Rizky Saputra, Said Muhammad Syamil Attallah, Wiji Astuti, dan saya sendiri. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan pertama saya akan memberikan kepada saudara yang bersangkutan. Silahkan untuk mempresentasikan paparannya. Baik, terima kasih. Jadi, definisi pekerja sendiri, pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Hal serupa dengan pengertian pekerja menurut Undang-Undang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat maupun kebutuhan diri sendiri. Adapun dalam pekerjaan, unsur-unsur yang harus terpenuhi, pertama yaitu adanya unsur work atau pekerjaan. Jadi dalam unsur ini, dalam suatu perjanjian kerja harus ada pekerja yang dijanjikan atau objek perjanjian. Pekerja tersebut haruslah dilakukan sendiri oleh si pekerja. Hanya dengan seizin majikan atau pengusaha, si pekerja dapat menyuruh orang ketiga atau menyuruh orang lain. Kemudian yang kedua yaitu adanya unsur perintah. Manifestasi dari pekerja yang diberikan kepada pekerja oleh pengusaha adalah pekerja yang bersangkutan harus tunduk pada perintah pengusaha atau pemilik pekerjaan untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan. Kemudian unsur selanjutnya yaitu adanya unsur waktu. Unsur waktu di sini yang dimaksud adalah dalam melaksanakan pekerjaan harus disepakati jangka waktunya. Unsur waktu dalam perjanjian kerja dapat dibuat secara tegas dalam perjanjian kerja yang dibuat, misalnya untuk pekerja kontrak kerja, namun kontrak kerja untuk pekerja hal tersebut tidak diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu adanya unsur upah. Menurut pasal 1 ayat 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menyatakan bahwa upah adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan atau dibayarkan melalui perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah diberikan. Next, Kak. Dalam poin berikutnya, dalam pekerjaan, pekerja mendapatkan hak-haknya. Adapun hak-hak dari seorang pekerja yaitu yang pertama ialah mendapatkan gaji atau upah. Itu hak untuk mendapatkan istirahat atau cuti. Setiap pekerja berhak untuk mendapatkan cuti atau istirahat. Hak atas cuti atau istirahat ini
memiliki arti yang penting untuk menghilangi kejenuhan pekerja atau dalam melakukan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan pekerja yang mendapatkan istirahat atau cuti yang cukup mendapatkan gairah dan semangat kerja yang tetap stabil. Kemudian hak yang ketiga yaitu pengurusan perawatan dan pengobatan. Jadi terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja atau mendapatkan sakit, jadi pekerja berhak mendapatkan pengurusan perawatan dan pengobatan. Kemudian hak yang terakhir yaitu hak untuk mendapatkan surat keterangan. Jadi pada berakhirnya hubungan kerja pada pekerjaan atau buruh berhak mendapatkan surat keterangan dari pengusaha atau tempat bekerja tersebut. Surat keterangan ini biasanya memuat keterangan yang sesungguhnya tentang macam tentang pekerjaan individu tersebut, pengalaman kerjanya, masa kerja, dan sebagainya. Next. Baik, silahkan sambung saja, teman-teman, presentasinya. Ya, baik, saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian organisasi menurut para ahli. Organisasi menurut para ahli ialah suatu kesatuan yang merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran organisasi, memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan, dan kesadaran rasional dari anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. Lanjut, Cak. Nah, di sini pun ada prinsip-prinsip organisasi. Yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja ialah yang diberikan kepada individu-individu dalam organisasi atau manajemen untuk membangun sebuah pengalaman dan terus mengasah keahliannya, sehingga pada akhirnya individu-individu tersebut bisa menjadi lebih produktif dan menguntungkan. Yang kedua ada wewenang dan tanggung jawab. Wewenang dan tanggung jawab ialah kunci dalam prinsip organisasi atau manajemen ketika organisasi itu dibangun. Kedua prinsip wewenang dan tanggung jawab tersebut yang akan membangun para manajer ke atasan maupun ke bawahan. Yang ketiga, ada disiplin. Disiplin sangat berhubungan dengan wewenang. Jika wewenang tidak berjalan dengan semestinya, maka bisa jadi disiplin akan hilang. Maka pemegang wewenang setidaknya harus bisa menanamkan rasa disiplin terhadap diri sendiri, sehingga nantinya memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan yang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Disiplin mencakup kesungguhan hati, kerajinan, ketaatan, kesiapan, persetujuan, kebiasaan, tata kerama antara organisasi tersebut dengan warganya. Yang keempat, ada kesatuan perintah. Kesatuan perintah adalah sebuah prinsip di mana perintah yang diterima bawahannya tidak boleh diberikan lebih dari seorang yang ada di atasnya. Dalam melaksanakan pekerjaannya, para anggota memperhatikan prinsip-prinsip kesatuan perintah supaya pekerjaan bisa dilaksanakan secara baik. Yang keempat, kesatuan pengarah. Kesatuan pengarah merupakan prinsip manajemen yang mengatakan setiap golongan organisasi memiliki tujuan yang sama, harus memiliki suatu rencana yang dipimpin oleh satu ketua organisasi saja. Yang terakhir ada semangat kesatuan. Semangat kesatuan ialah prinsip manajemen di mana setiap pegawai harus mempunyai kesatuan senasib.
sepenanggungan yang bisa menciptakan semangat kerjasama yang lebih baik. Semangat kesatuan ini biasanya muncul jika tiap-tiap anggota memiliki kesadaran bahwa tiap anggota memiliki jiwa yang semangat. Kemudian ketua organisasi yang mempunyai jiwa kepemimpinan akan bisa memunculkan semangat kesatuan ini. Sebaliknya, jika suatu organisasi tidak memiliki kemampuan, bisa berakibat perpecahan. Selanjutnya, Ya, baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan pekerja dan organisasi dalam pengembangan masyarakat. Yang pertama ada facilitative roles atau sebagai fasilitator. Nah, fasilitator ini memfasilitasi apa gitu kan ya. Yang pertama itu membantu agar anggota komunitas dapat ikut andil dalam program pengembangan masyarakat, yaitu dengan memberikan semangat, inspirasi, inisiatif, rangsangan, dan motivasi yang menimbulkan tindakan. Tindakan di sini maksudnya untuk lebih memajukan lagi yang sudah ada di masyarakat. Nah, yang kedua itu mendengar dan memahami aspirasi komunitas, mampu mencari solusi, bersikap netral, dan mampu bernegosiasi. Jadi, peran dari pekerja dan organisasi ini sangat penting ya, karena selain membantu mengembangkan, juga membantu memahami si pengembang itu sendiri. Pengembang ini siapa? Nah, pengembang ini adalah masyarakat situ juga. Dan yang ketiga itu memberikan dukungan kepada komunitas. Tentu sebuah dukungan itu sangat berarti ya. Kemudian membantu komunitas untuk mencari konsensus yang dapat diterima oleh semua pihak. Konsensus ini kesepakatan. Nah, kesepakatan ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan pengembangan masyarakat. Kemudian yang kelima, memanfaatkan sumber daya dan keahlian yang dimiliki komunitas. Yang kedua, itu educational roles. Nah, apa sih educational roles itu? Peran pekerja pengembangan masyarakat sebagai pendidik. Nah, pendidik di sini untuk apa? Pendidik apa? Untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar agar terciptanya kesadaran, terus dapat menyampaikan informasi kepada anggota komunitas, menciptakan dinamika internal dari suatu komunitas, memberikan pelatihan sesuai dengan kebutuhan komunitas pengembangan masyarakat. Yang ketiga ada representational roles atau utusan atau wakil. Peran sebagai utusan berhubungan dengan interaksi kerja pengembangan masyarakat dengan lembaga-lembaga eksternal. Nah, lembaga-lembaga eksternal ini yang seperti apa gitu kan ya. Nah, lembaga yang dimaksud itu lembaga yang memberikan keuntungan atau benefit pada komunitas. Seperti advokasi. Advokasi ini kan bidang hukum ya, untuk melindungi suatu tatanan masyarakat seperti itu. Ini research, hubungan masyarakat, penggunaan media, jaringan antar community worker, serta sharing pengetahuan dan pengalaman antara pekerja pengembangan masyarakat dan anggota pengembangan masyarakat. Kemudian yang ketiga role. Nah, pekerja pengembangan masyarakat membutuhkan keahlian dan teknik-teknik yang diperlukan dalam proses pengembangan masyarakat. Hal ini menguasai alat komputer, penguasaan metode penelitian, kemampuan menyampaikan data dan informasi, dan pengawasan keuangan program pengembangan masyarakat. Hal ini tentu sangat berpengaruh ya terhadap suatu tataran masyarakat. Karena data itu apabila tidak disajikan dengan benar, maka urusannya akan panjang. Kemudian yang kelima, keterampilan inti pekerja community development. Beberapa keterampilan penting yang perlu dimiliki oleh pekerja pengembangan masyarakat diantaranya yang pertama berkomunikasi interpersonal, kemudian mendinamiskan kelompok, ketiga mendidik komunitas, yang keempat mengakses sumber daya, yang kelima mengatasi konflik, yang keenam mempresentasi dan advokasi, yang ketujuh menyampaikan sesuatu di depan publik.
Yang ke-8 menguasai media. Yang ke-9 menggali dan membagi pengalaman. Yang ke-10 merumuskan gagasan-gagasan. Yang mengelola kegiatan, dan yang terakhir melakukan penelitian. Kami kira cukup presentasi hari ini. Kami tutup dengan di dalam grup WA. Teman-teman boleh sanggah atau bertanya, atau bahkan menambahkan pemaparan kami hari ini, seperti itu. Kurang lebihnya kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam teknis yang disediakan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.